ikonnya Kota Banda Aceh dan ikonnya Aceh juga, serta ikonnya umat muslim di Aceh. Kita berada di Masjid Raya pagi hari ini dengan cuaca mendung di salah satu masjid yang bersejarah mulai dari zaman Belanda hingga kemarin ya, kilas balik tsunami. Masjid ini kena tsunami tapi airnya tidak masuk ke dalam. Oke, kita lihat bagaimana keadaan di sekeliling masjid. Dan bagi teman-teman yang belum berlangganan channel saya di Teguh WHS, segera berlangganan dengan cara menekan tombol subscribe. Jangan lupa like dan komen serta share ke teman-teman Anda baik di grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media Anda agar teman-teman tahu informasi-informasi yang bermanfaat. Oke ya, yuk kita lihat gimana keadaan di sekitar Masjid Raya. Masjid ini dulu mengalami beberapa perubahan. Dadah. Dulu masjid ini berkubah satu, setelah dibakar oleh Belanda berkubah dua, berkubah sebanyak ini, dan ketika setelah tsunami dipasang atap seperti masjid di Madinah. Nah, dulu di sini ini ada pohon. Pohon ini dulu di situ tewasnya Jenderal Kohler, salah satu jenderal Belanda. Dulu sini ada pohon besar ya. Dan juga di sekitaran sini. Setelah itu masjid ini juga ketika tsunami menjadi tempat pelarian masyarakat untuk menyelamatkan diri. Nah, untuk menyelamatkan diri karena dulu airnya di sini ya sekitar sedada orang dewasa dan arusnya cukup kencang. Tapi anehnya di halaman daerah sekitar halaman sini ini airnya tenang. Banyak juga mayat-mayat yang bergelimpangan. Ketika di jalan sana itu di situ arus airnya sangat kencang. Nah, sehingga banyak masyarakat banyak melarikan diri, menyelamatkan diri di lantai sini di pagar-pagar masjid. Nah, di sini dulu Jenderal Kohler tertembak. Mungkin kayaknya nggak ada monumennya ya. Kalau dulu ada monumennya, kayaknya sekarang nggak ada monumennya sih. Kita lihat dulu ada apa nggak monumennya. Sepertinya nggak ada nih. Seperti inilah. Jadi Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi pusat tempat berwisata lah, atau ngumpul bersama keluarga, orang wisatawan yang dari luar negeri, luar negeri dan dalam negeri. Biasanya kalau ke Aceh pasti tidak lupa mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman. Ini semua di lantai, kita nggak boleh pakai slop. Semua dibersihkan oleh petugas-petugas. Banyak menghabiskan waktu berlibur masyarakat Aceh, khususnya Kota Banda Aceh itu di sini ya. Selain cuacanya sejuk. Nah, untuk payung-payung ini biasanya dibuka itu ketika dibuka semua ya, ketika sholat Jumat. Biasa begitu dibuka. Nah, ini dia. Salah satu simbol besar Islam di Aceh. Nah, menara ini dulu dibuka untuk umum, tetapi ketika tsunami di bagian sini ini retak, jadi sekarang nggak dibuka lagi ya. Itu dia. Ya, nanti kita ikuti lagi gimana jalan-jalan kita di Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, di sini juga banyak orang yang menjual jasa untuk foto ya. Nah, sekarang dengan kecanggihan gadget, maka jasa beliau itu banyak kurang laku lah istilahnya. Nah, seperti bapak ini sedang menjanjakan jasanya untuk mencetak foto. Yuk kita sekarang melihat bagaimana
dalamnya masjid ya. Nah, sebelum masuk ke dalam masjid dulu, di sini banyak masyarakat yang menyelamatkan diri, tepatnya di tangga ini, dari gelombang tsunami. Tapi Masya Allahnya air itu tidak sampai masuk ke dalam ya. Nah, ini dia. Tingginya kira-kira sedada lah orang dewasa. Yuk kita lihat bagaimana ornamen di dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Wah, masjidnya lagi dibersihkan. Jadi mungkin kita nggak boleh masuk. Di sini juga terdapat tuh TV, karena dari jarak mimbar dengan para jamaah itu jauh ya. Nah, banyak orang yang lakukan sholat. Di sini juga biasa dilakukan pernikahan ya. Oh, akad nikah biasa di sini masyarakat juga banyak melakukannya. Nah, itu dia mimbarnya. Yuk kita lihat tuh, mimbarnya cantik ya. Nah, mimbar ini dia dalam Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Sini mimbar Ka'bahnya, di sini tempat imam tadi. Ya. Nah, di sekitaran Masjid Raya juga ada beberapa himbauan-himbauan bagaimana untuk menegakkan syariat Islam ya. Nah, kita sekarang berada di bawah menara Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, di sini ada aturan bagaimana kalau ingin mendirikan bangunan itu tidak boleh melebihi tinggi dari Masjid Raya Baitur Rahman ya. Nah, jadi kalau ingin mendirikan bangunan, ruko, hotel atau segala macam tidak boleh melebihi tinggi dari menara Masjid Raya. Di sini juga ada tata cara bagaimana kita berkunjung ya, wisatawan berkunjung. Nah, ini dia. Tidak boleh merokok sebagainya, dan tentunya harus berpakaian muslimah. Di sini di pelataran ini kemarin Jumat terakhir itu di bulan Desember 2020, di sini ini penuh jamaah sholat Jumat. Nah, ketika sholat maghrib, ketika sholat tarawih atau sholat Idul Fitri, biasanya jamaah juga membludak sampai kemari. Kebayang nampungnya berapa puluh ribu jamaah, berapa belas ribu ya jamaah. Nah, ini taman-tamannya. Di bawah ini adalah basement tempat kita parkir mobil ya. Nah, ini begini viewnya. Di sini dulu ketika tsunami ini banyak sekali mayat-mayat, puing-puing, serta ya semualah jenazah manusia yang berserakan di sini. Tapi hebatnya tidak masuk nih. Lihat ya, viewnya jauh, dari jauh cantik kan. Bagi teman-teman kalau ke Aceh, khususnya ke Banda Aceh, kalau belum ke Masjid Raya berarti belum afdal. Jangan lupa singgah di Masjid Raya. Teman-teman, mungkin segitu dulu vlog kita hari ini ya, bagaimana menjelajahi Masjid Raya dan sejarah singkatnya, atau sejarah di mana pernah saksi dari beberapa sejarah. Oke, bagi teman-teman jangan lupa singgah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ketika berkunjung ke Aceh ya. Belum sah jika belum berkunjung ke Banda Aceh. Nah, jangan khawatir, untuk bagi teman-teman yang non muslim bisa juga berkunjung kemari dengan cara menghubungi
para petugas dulu ya. Nanti kita untuk bagi teman-teman yang non muslim akan diberikan baju khusus. Jadi jangan takut berkunjung kemari ya. Begitu aja dulu video kita kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa tekan like dan bagikan ke teman-teman semua di akun Facebook, Twitter, WhatsApp keluarga, dan grup. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk, sebentar lagi kita akan memasuki basement ya. Bagaimana di basement? Ruangan-ruangannya. Basement itu di sini dia nanti. Nah, ini atasnya, di bawahnya di kita masuknya dari sebelah sini. Nah, ini kita masuknya. Ini dia. Nah, sayang sekali ya, lift tangga jalannya, eskalatornya nggak bisa dipakai, mati. Jadi kita masih menggunakan tangga biasa. Di sini juga kita juga nggak boleh pakai slop. Boleh pakai slop. Ya, lihat tuh. Om Supri nggak pakai slop. Sekarang kita tempat pengambilan slop atau sendal. Oke. Bang, mau ambil sendal? Ya. Ambil balik. Nah, ini sendalnya. Ya, sini. Om, dari sini Om. Ini, sini.